Hai, selamat datang di channel The Web Venture. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang My Profit Land. Di sini gue mau ngebahas tentang bagaimana caranya bermain My Profit Land ini bagi mereka yang pemula alias baru bermain game My Profit Land ini. Jadi ada beberapa yang bertanya pada gue bagaimana caranya bermain game ini, bagaimana memulai game ini, karena mungkin mereka benar-benar baru mengenal My Profit Land. Di sini gue mau ngasih informasi dikit aja untuk mereka yang baru memulai game My Profit Land. Jadi bagi kalian yang baru memulai, kalian punya dua pilihan untuk bermain game My Profit Land ini. Pertama, kalian bisa bermain dengan modal. Yang kedua, kalian bisa bermain tanpa modal. Kalau bermain dengan modal, kalian tentu harus mengeluarkan uang dalam mata uang euro. Di sini kalian butuh sekitar di atas 10 euro untuk ikut war dan di atas 30 euro untuk membuka perusahaan berbayar. Tapi kalau kalian mau bermain tanpa modal, kalian bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, kalian bisa work dan juga mengerjakan over contest. Pertama, over contest dulu. Kita masuk ke over contest. Di sini kita klik here. Nah, di sini ada beberapa pilihan network yang bisa kita pilih untuk mengerjakan beberapa tugas yang mereka sediakan. Misalkan gua pilih AdGate. Nah, di sini AdGate ini memberikan beberapa tugas bagi kalian yang bisa kalian selesaikan dan nantinya kalian akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan euro. Di sini seperti menginstal beberapa aplikasi dan nanti harus mungkin mencapai level tertentu untuk mendapatkan poinnya. Lalu ada isi survei juga dan beberapa tugas lain. Bila kalian menyelesaikannya sesuai dengan perintah, maka kalian akan mendapatkan poin. Dan di sini bisa kalian lihat payoutnya. Kalau kalian sudah menyelesaikan sebuah tugas, kalian bisa cek di sini apakah kalian mendapatkan euronya atau enggak. Di sini misalkan ada yang udah berdapat euro 7 detik yang lalu 0,015 dari minute staff. Jadi seperti itu kalian bisa mendapatkan euro dari mengerjakan beberapa tugas yang ada di sini. Lalu kalian juga bisa melakukan activities work. Kita masuk ke work. Di sini ada beberapa pekerjaan yang tersedia. Kalian tinggal pilih pekerjaan apa yang tersedia lalu kalian cek juga. Di sini ada nilai productivity ini akan menentukan penghasilan yang kalian dapatkan. Dan ada syaratnya juga, misalkan kalau gua mau kerja di hand working, gua butuh energi minimal 56%. Jadi kalian bisa cek juga berapa persen yang kalian butuhkan untuk bekerja di salah satu pilihan pekerjaan ini. Pastikan energi yang cukup juga. Kalau udah cukup, kalian tinggal klik work. Lalu kalian masukkan angkanya berapa. Lalu klik start working. Nanti kalian akan otomatis bekerja kalau energi kalian cukup ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada productivity dan gaji, di sini misalkan ini gajinya 20 din. Karena kita kerja 4 jam artinya 20 dikali 4 sama dengan 80 din. Kalau kita punya productivity 100%, kita akan mendapatkan 80 din. Kalau cuma 50%, ya kita cuma akan dapat 40 din. Jadi seperti itu ya, penting untuk productivity ini. Kita bisa lihat di profil kita sendiri, misalkan di sini nama gua diklik. Setiap kita bekerja, economic score kita akan bertambah dan work skill kita juga akan bertambah. Work skillnya ya tergantung. Work skill itu kan ada beberapa pilihan. Gathering, handworking. Jadi kalau kita bekerja gathering, kita akan bertambah 1 poin gathering. Kalau bekerja handworking, bertambah 1 poin handworking. Jadi kalian harus ada yang 100 juga, saran gua, salah satu. Nah, kalau economic score kalian udah gede, work skillnya juga udah gede, kalian bisa untuk mempertimbangkan untuk overtime. Jadi dalam sehari itu kalian bisa bekerja 2 kali sehari dengan rentang waktu 4 jam. Ditambah kalian bisa overtime alias kerja ketiga bila kalian memiliki energi 55%. Kalau productivity kalian emang besar dan gaji yang disediakan juga besar, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk ikut overtime. Tapi ya itu ya, kalian harus memperhatikan gaji di negara kalian itu karena beberapa negara gajinya kecil jadi nggak untung juga kalau untuk harus overtime atau lembur. Karena untuk punya energi 55% kita terkadang butuh beli food atau lain sebagainya agar bisa ikut overtime. Jadi untuk awal fokus aja work 2 kali sehari sampai economic score dan skill kalian meningkat untuk ningkatin productivity. Kalau udah gede baru bisa mempertimbangkan untuk ikut overtime atau kerja ketiga. Lalu saat kalian bekerja, kalau energinya itu cukup, misalkan di sini energi yang dibutuhin itu 11% dan energi yang kalian miliki adalah 11%. Kalian nggak perlu lagi beli energi, kalian langsung work aja. Karena nanti yang ada keuntungan kalian akan menipis. Jadi kalau energi kalian cukup, kalian langsung work aja. Lalu kalian juga bisa menambah energi dengan memanfaatkan rumah gratis. Di sini ada real estate market.
Dan ini tergantung di negaranya masing-masing ya. Ada negara yang nggak menyediakan rumah gratis. Misalkan di sini ada homeless shelter, kalian bisa occupy a room. Jadi kalian nanti akan mendapatkan rumah gratis yang akan ngasih energi ke kalian. Walaupun kecil tapi sangat berguna bagi kalian yang baru-baru mulai. Dan banyak juga mereka yang ikut war menggunakan shelter ini karena akan menambah energi. Energi yang dikasihnya itu 10 energi poin yang akan dikasih secara bertahap selama 24 jam. Dan berbicara tentang energi, kalian harus ingat energi kalian ini akan terus berkurang setiap jamnya, tapi akan berhenti di 10%. Jadi kalian nggak perlu khawatir energi kalian menjadi 0, karena itu nggak akan terjadi. Ketika kalian energinya kurang dari 10%, maka energi kalian akan otomatis bertambah sampai 10% lagi. Maka dari itu gue bilang nggak perlu beli food atau lain sebagainya bila energi kalian cukup untuk work. Lalu bagi kalian yang pemula, kalian juga gue saranin untuk membuka perusahaan gratis. Di sini kalian tinggal klik start a new company. Ada dua pilihan, perusahaan listrik atau perusahaan air. Di sini bisa kalian buka aja, harganya 0 euro alias gratis. Gue nggak tahu mungkin kedepannya akan berbayar, tapi sekarang masih gratis. Jadi kalian manfaatin ini, buka perusahaannya. Dan kalau nggak salah ntar kalian juga akan dikasih 500 license. Jadi kalian nggak perlu beli apa-apa lagi, tinggal masuk ke my companies. Di sini tinggal masuk aja ke manajemen. Kalian masuk ke solar farm. Jadi ntar si listriknya ini akan mengumpulkan listriknya sendiri. Jadi ntar akan dikumpulin di sini. Kalau udah ada nih misalkan 0,4, kita store aja. Alias kita simpan dan nanti akan masuk ke inventory. Di sini kita bisa lihat kita udah punya misalkan di sini 45 unit yang bisa kita jual. Cara jualnya tinggal masuk ke door market. Bahwa di sini misalkan kita mau jual 40, harganya misalkan 0,07 sesuai dengan harga pasar sekarang ya. Lalu create sell order. Maka jualan kita sudah dipasang di tempat penjualan ini ya. Misalkan ini ada yang tadi gua jual 40 unit 0,07 gold. Kalau harganya sekarang 0,07 gold dan kita dikasih 500 license gratis, artinya kita bisa jual 500 listrik. 500 dikali 0,07 itu 35. Jadi kita bisa dapat 35 gold bila menjual 500 listrik. Itu sekitar 1,5 euro untuk harga market sekarang ya. Jadi kita tanpa modal kita bisa dapat 1,5 euro. Jadi gue saranin untuk kalian membuka perusahaan gratis. Lalu kalian juga jangan sampai salah pilih negara ketika memulai game ini ya. Lihat di sini di ranking di countries by citizenship. Kalian bisa lihat negara-negara mana yang menurut kalian bagus kalau kalian mau memulai sebagai worker. Kalian bisa cek work bonusnya, kalian bisa cek work bonus yang tinggi. Tapi kalian harus juga perhatikan apakah pekerjaan di sana tersedia atau enggak ya. Misalkan ini Rusia, jobnya cuma 11, sedangkan warganya ada 166. Ini kan nggak sebanding ya. Artinya akan ada banyak pengangguran, walaupun work bonusnya gede. Jadi kalian harus perhatikan juga jumlah pekerjaan yang tersedia, jumlah warganya, dan work bonusnya juga. Gua saranin sih yang lebih utama adalah pekerjaannya. Apakah di sana pekerjaannya banyak atau enggak, stabil atau enggak. Dan perlu diingat work bonus ini, misalkan di Indonesia 2,15 gold, itu akan kalian dapatkan bila productivity kalian 100%. Jadi kalau kalian baru mulai, productivity kalian artinya masih rendah, kalian nggak akan mendapatkan 2 gold, pastinya di bawah 2 gold. Kalau 50% artinya cuma 1 gold. Jadi ini berdasarkan productivity ya, work bonus yang didapatkan. Yang tersedia di sini yang dicantumin adalah bagi mereka yang memiliki productivity 100%. Kalian bisa chat ke pemainnya juga yang sekarang ada di negara tersebut. Apakah di sana worknya stabil atau sering nggak ada kerjaan, agar lebih memastikan bila kalian ingin pindah negara. Karena kalian bisa pindah negara itu cuma sebulan sekali. Jadi kalau kalian udah pindah misalkan dari Indonesia ke Venezuela, kalian baru bisa pindah lagi setelah nunggu 1 bulan. Jadi jangan sampai salah pilih negara ya. So ya, jadi game My Profit Line ini bukan game yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu singkat, khususnya bagi kita yang main tanpa modal. Tapi yang jelas terbukti game ini bisa menghasilkan, dan tentu tidak mudah kalau mau menghasilkan dalam jumlah yang besar. Gua sendiri rata-rata buka game ini cuma 2-3 kali sehari, cuma untuk work dan juga atur perusahaan koran dan listrik gua. Jadi waktu yang gua keluarkan itu cukup singkat, dan ya hasilnya gua nggak terlalu berharap banyak juga ya. Kalau kalian mau untung banyak ya harus ada usaha lebih. Di sini yang setahu gua yang paling untung banyak itu mereka yang ikut war, karena mereka bisa dapat gold dari medali yang mereka dapatkan, dan ada juga yang dapat reward dari damage yang dilakukan ketika war, tapi tergantung negaranya ya. Medali-medali yang didapatkan oleh para warrior itu bisa dijual.
Jadi misalkan kalian masuk ke sini, di sini misalkan di medal shop, kalian bisa untuk membeli barang-barang dengan menggunakan medali kalian. Kalian bisa dengan medali kalian bisa juga alias real estate. Kalian juga bisa beli alat-alat perang seperti tank, laser dan lain sebagainya. Kalian juga bisa beli materials. Materials ini nantinya bisa dijual lagi atau bisa kalian konsumsi seperti coklat, dan ada juga ink, bisa kalian cek harganya. Jadi kalian butuh 1 medali private untuk dapat 1 unit ink, atau kalian butuh 1 medali kapten untuk dapat 6 unit tinta. Dan ink ini atau tinta ini bisa dijual nantinya ke perusahaan koran atau perusahaan yang membutuhkan percetakan seperti dokumen. Jadi kalian bisa dapat gold dari penjualan ink tersebut. Dan juga sebenarnya kalian bisa jual medali kalian tersebut. Kita masuk ke sini ke My Medals. Di sini kalian bisa lihat ada harga-harganya. Private itu 6 gold, corporal gold, dan sampai general itu 86 gold 1 medalinya ya. Tapi ini harus nunggu war fund dulu. Kalau war fundnya nggak cukup, medali kalian nggak akan bisa dijual. Jadi kalian bisa komunikasi dengan warrior lainnya untuk tahu kapan war fundnya terkumpul agar kalian bisa mendapatkan keuntungan dari menjual medal kalian. Jadi seperti itu bagaimana caranya untuk bermain My Profit Lane ini bagi kalian pemula. Kalau kalian bermain tanpa modal, kalian harus work dulu atau bermain over contest sampai kalian punya modal untuk ikut war. Gua saranin sih punya modal di atas 10 euro untuk ikut war. Dan ya kalau kalian punya modal, kalian bisa langsung deposit, ikut war, atau buka perusahaan berbayar. Yang pasti game My Profit Lane ini kalau kalian bermain tanpa modal, kalian perlu kesabaran. So, jadi selamat bermain game My Profit Lane. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.